10 Kabupaten Tuban akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya Yusra Nur Aini dari UPT SD Negeri Binangun 3. Saya Ramadan dari UPT SD Negeri Mulyorejo. Dan saya Titi Eko Pujiati dari UPT SD Negeri Binangun 3. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yus. Waalaikumsalam Pak Ron, selamat pagi Pak. Saya senang hari ini bertemu dengan Bu Yus untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bu Yus. Saya ingin memberi dukungan pada Bu Yus terkait keterampilan coaching. Bagaimana saya dapat membantu Bu Yus? Terima kasih Pak Ramadan. Saya ingin Bapak membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present atau kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Yus, saya akan mendukung Bu Yus dalam hal itu. Bagian mana yang ingin lebih difokuskan dari ketiga itu Bu Yus? Saya ingin Pak Ramadan dapat memperhatikan saya waktu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu ya Bu. Tadi apa? Mendengarkan aktif, fokusnya G, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ini sudah saya catat. Bu Yus, bagaimana menurut Anda? Sejauh mana tingkat kemampuan Bu Yus dalam hal itu? Menurut Bu Yus? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih menggali potensi dan memberdayakan coaching dalam menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi Pak. Oh baik, saya paham. Terus kemudian harapan Ibu dari observasi ini nanti apa harapan Ibu? Saya berharap observasi kali ini bisa memberikan umpan balik yang membangun untuk perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sebagai coach. Gitu ya? Baik Bu Yus, saya kira pertemuan kita kali ini cukup. Jadi saya ulang lagi bahwa yang akan difokuskan Bu Yus tadi adalah terkait dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, saya siap. Saya akan membantu Bu Yus. Terima kasih Bu Yus, dan saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Titi. Alhamdulillah sehat Bu Titi. Bagaimana dengan Bu Titi? Alhamdulillah saya juga sehat walafiat Bu Yus. Jika Bu Yus tidak sibuk, boleh saya berbincang-bincang sebentar sama Bu Yus? Tentu saja Bu Titi. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong nih. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan di percakapan kita kali ini? Saya ingin menemukan solusi dan permasalahan saya. Mungkin setelah saya ceritakan sama Bu Yus, saya bisa mendapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Memangnya ada masalah apa Bu Titi? Jadi begini Bu Yus, ada salah satu siswa saya apabila masuk di pelajaran bahasa Indonesia, saya tidak begitu semangat untuk mengerjakan tugas. Bahkan untuk mengumpulkan tugas pun anak tersebut jarang sekali mengumpulkan tugasnya. Itulah yang membuat saya merasa sedikit pusing dibuatnya Bu Yus. Baik, tadi Bu Titi bilang ada satu siswa yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari permasalahan tersebut Bu Titi? Sudah Bu Yus. Setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran bahasa Indonesia karena teks yang disajikan itu terlalu panjang. Jadi anak tersebut malas untuk membacanya dan mengikuti pembelajaran saya. Itu sih yang berdasarkan pengamatan yang saya lakukan Bu Yus. Ya. Lalu dari pengamatan Bu Titi tadi, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran tersebut? Saya tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid yang lain Bu Yus. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Titi lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut Bu Titi? Nah, jadi berdasarkan pengamatan, ternyata anak tersebut kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik sehingga anak-anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak-anak, memperbanyak speaking, dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa minat belajar bersama saya. Baiklah Bu, apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Ada Bu. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat speaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukan secara berkelompok menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai yang disajikan ya, tetapi dilakukan dengan teknik game sesuai pembelajaran. Hasilnya seluruh siswa terlibat pembelajaran berjalan sesuai yang diharapkan. Oke, luar biasa ya Bu Titi. Jika kita rating tuh dalam 1 sampai 10, menurut Bu Titi seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid? Kalau saya berikan peringkat ya Bu, menurut saya antara 8 sampai 10. Sudah tinggi ya Bu ya. Ya. Baiklah, selanjutnya apa saja rencana yang akan Bu Titi lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan itu saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan diselingi speaking yang sangat menarik seperti pesan berantai yang pernah saya lakukan atau yang pernah saya ceritakan tadi ya Bu ya, dan mengupdate segala informasi cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik. Baik, siapa yang bisa membantu Bu Titi dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Yang membantu saya dalam menyusun rencana ini adalah kepala sekolah, rekan sejawat, dan tak lupa juga mengkomunikasikan ini kepada wali murid atau orang tua siswa. Kira-kira berapa lama Bu Titi butuh waktu
untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan lama sih Bu. Ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya saja yang yang membutuhkan waktu yang lama karena tidak ada yang instan Bu, harus bertahap-tahap, step by step. Ya, betul. Nah, kapan Bu Titi bisa melaksanakan rencana ini? Kayaknya secepatnya Bu. Akan saya terapkan agar murid-murid mendapat hak belajar sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan baik bagi murid maupun bagi pendidik. Kemudian nih Bu Titi, komitmen seperti apa yang akan Bu Titi lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan konsisten Bu. Saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode pembelajaran dan gaya belajar yang menarik Bu, sehingga kehadiran saya ini dirindukan oleh murid dan peserta didik saya. Baik Bu Titi, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu Titi butuhkan? Di sekolah saya dukungan sarana prasarana dan moral sudah saya dapatkan di sekolah baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat, mungkin internal dari saya saja yang konsisten dalam menjalankannya Bu. Baiklah Bu Titi, semoga rencana ini berjalan dengan lancar ya Bu. Ya. Nah, bagaimana perasaan Bu Titi setelah kita berbincang sejenak tadi? Masya Allah, saya senang sekali Bu. Saya merasa sudah menemukan solusi dari permasalahan saya dari hasil perbincangan kita kali ini. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Titi sampaikan? Saya rasa cukup Bu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya, sehingga saya menemukan solusi dan permasalahan yang saya terima. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih ya Bu. Saya senang bisa mendengarkan cerita Bu Titi, sama-sama Bu Titi. Kita bisa terus saling berbagi ya Bu Titi ya. Sampai jumpa nanti Bu Titi. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus. Sampai jumpa kembali. Selamat pagi Bu Yus. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya terkait membahas hasil observasi yang saya lakukan pada sesi coaching yang telah Ibu lakukan. Saya ingin mengajukan pertanyaan terkait kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Kita berrefleksi dulu ya Bu ya. Menurut Ibu kira-kira apa yang sudah Anda lakukan, Ibu lakukan percakapan coaching maksud saya, menurut Ibu Yus, indikator apa yang sudah tercapai ketika melakukan coaching sesuai harapan Ibu Yus? Saya merasa saya telah melakukan percakapan coaching tersebut sesuai dengan alur kita, mulai dari menentukan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab Pak. Apa yang membuat Ibu merasa bahwa itu sudah tercapai? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan baik. Alur kita juga sudah runtut, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sudah ada semuanya Pak. Oh begitu ya. Berarti mulai dari tujuan sudah ada, kemudian identifikasi masalah sudah muncul juga, kemudian rencana aksi sudah ada juga, dilanjutkan dengan tanggung jawabnya sudah ada juga. Oke baik, boleh saya berbagi hasil penemuan saya Bu Yus?
Dari pengamatan yang telah saya lakukan Bu Yus, praktek coaching Bu Yus secara keseluruhan sudah baik dan runtut. Tahapan-tahapan alur tirta mulai dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab sudah terpenuhi. Begitu ya Bu Yus ya. Saya juga melihat bahwa Bu Yus sudah mendengarkan dengan baik dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan baik sesuai standar yang menjadi rujukan kita waktu pra kemarin. Ya. Bagaimana menurut pendapat Bu Yus tentang hal itu? Saya senang mendengarnya Pak. Terima kasih atas umpan baliknya. Nah, baik, sama-sama Bu Yus. Namun demikian, kita manusia, saya juga masih melihat aspek-aspek yang masih bisa ditingkatkan ketika kita menjadi coach ya. Misalnya Bu Yus, mohon maaf ya. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan Bu Yus perlu meningkatkan lagi kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Bagaimana menggali pertanyaan, menggali sebuah solusi dari pertanyaan-pertanyaan berbobot itu menurut saya masih perlu ditingkatkan. Sudah bagus tapi perlu ditingkatkan. Begitu Bu Yus. Saya mengerti Pak, saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot, dan saya akan melatih tersebut membuat pertanyaan berbobot tersebut dengan lebih baik lagi ke depan. Oke, begitu ya Bu Yus ya. Kemudian begini Bu Yus, dari diskusi kita ini, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area itu tadi? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Betul. Itulah. Itu adalah langkah yang terbaik Bu Yus. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam format supervisi akademik yang sudah kita sepakati. Terakhir, apa yang Bu Yus peroleh dari proses ini Bu Yus? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang. Dan saya berterima kasih atas bimbingan dari Pak Ramadan dan umpan balik yang sudah Pak Ramadan berikan kepada saya. Sama-sama Bu Yus, kita bisa saling berkolaborasi. Kemungkinan nanti kalau saya minta Bu Yus observasi terhadap keterampilan coaching saya, Bu Yus bersedia ya? Insya Allah. Kita harus selalu meningkatkan kompetensi kita secara berkolaborasi. Sekali lagi terima kasih waktunya atas observasi ini. Mudah-mudahan keterampilan kita semakin meningkat. Saya mohon pamit, Bu Yus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.